Assalamualaikum anak-anakku. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Yang sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang perkembangbiakan pada manusia dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Anak-anakku, coba perhatikan di lingkungan sekitar kalian. Setiap hari ada yang makan telur, ada yang makan ayam, ada yang makan daging, ada yang makan ikan untuk lauk pauk dan sebagainya. Nah, apakah hewan-hewan tersebut akan punah? Atau mungkin kalian juga pernah berpikir bahwa beberapa hewan di sekitar kita itu mulai langka. Kenapa bisa demikian? Maka kita di sini akan belajar tentang perkembangbiakan hewan untuk mencoba kita belajar mempelajari cara hewan melakukan perkembangbiakannya sehingga keberadaannya di bumi tetap lestari. Ada beberapa bagian yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, perkembangbiakan secara aseksual. Yang kedua, perkembangbiakan secara seksual. Yang ketiga, perkembangan hidup hewan. Dan yang keempat adalah teknologi perkembangbiakan pada hewan. Kita mulai yang pertama, yaitu perkembangbiakan secara aseksual. Ada beberapa hewan tingkat rendah yang berkembang dengan cara aseksual. Nah, apa saja yang dilakukan oleh hewan? Ada 3 cara, yaitu dengan tunas, kemudian dengan fragmentasi, dan yang ketiga dengan partenogenesis. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, hewan membentuk tunas itu contohnya adalah filum Porifera dan filum Coelenterata. Misalnya pada hidra dan ubur-ubur dari jenis Obelia sp dan Aurelia sp. Kemudian yang kedua, dengan cara fragmentasi atau pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di samping. Ketika contohnya di sini adalah cacing planaria ya. Misalnya cacing planaria dibelah secara horizontal, maka satu bagian yang dibelah itu akan dilengkapi oleh bagian yang lainnya sehingga menjadi utuh. Begitu juga ketika dibelah dengan cara yang lain. Walaupun dibelah dengan cara separuh, sebagian, atau menjadi beberapa bagian, kalian akan melihat bagaimana pertumbuhan dari cacing planaria ini untuk melengkapi tubuh induknya. Nah, setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut, itu namanya adalah regenerasi. Sehingga nanti dihasilkan akhirnya adalah setiap potongan tubuh menjadi individu baru yang lengkap seperti induknya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara partenogenesis. Ini dapat terjadi misalnya pada hewan lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Kamu bisa melihat gambaran partenogenesis sesuai pada gambar tersebut. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Lebah jantan bersifat fertil. Fertil itu artinya subur. Nah, lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Begitu kuasanya Allah menciptakan berbagai macam
individu dengan berbagai macam kekhasannya, termasuk juga di dalam melakukan reproduksi ya. Berikutnya kita bahas tentang perkembangbiakan secara seksual. Dalam perkembangbiakan seksual berarti di sini terjadi proses fertilisasi, yaitu peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Nah, fertilisasi sendiri bisa dibedakan menjadi dua. Ada yang dilakukan secara internal, yaitu di dalam tubuh induk betinanya, seperti pada sapi, ayam, dan buaya. Kemudian fertilisasi eksternal itu terjadi di luar tubuh induk betinanya. Misalnya dengan cara induk betinanya itu mengeluarkan sel telur, kemudian induk jantannya mengeluarkan sel sperma. Nah, ini bisa terjadi misalnya pada ikan. Kemudian pada hewan yang tingkat tinggi dapat juga melakukan perkembangbiakan dengan cara yang lebih khusus. Misalnya kita mengambil sudut dari cara perkembangan dan kelahiran embrionya. Kalian bisa melihat contoh hewan-hewan seperti pada gambar. Misalnya pada kucing. Kucing adalah hewan yang melahirkan, lebih dikenal dengan sebutan hewan vivipar. Kenapa demikian? Karena embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya akan dilahirkan setelah umurnya mencukupi. Kemudian setelah itu nanti hewan yang dilahirkan itu akan menyusu kepada induk betinanya. Cara yang kedua yaitu dengan cara bertelur. Embrio akan berkembang di dalam telur. Kemudian telur ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betinanya. Biasanya kemudian dilanjutkan dengan cara diangremi. Nah, hewan yang seperti ini disebut dengan hewan ovipar. Untuk yang ketiga, yaitu dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, misalnya pada kadal. Hewan ini disebut hewan ovovivipar. Embrio berkembang di dalam telur, tetapi nanti embrio itu tidak akan dikeluarkan dalam bentuk telur, tetapi sudah dilahirkan dulu. Sudah pecah dulu di dalam, kemudian baru dilahirkan, sehingga hewan ini bertelur dan melahirkan. Saya akan membahas sedikit tentang telur. Telur kita jumpai, bahkan setiap hari mungkin ada yang mengkonsumsinya. Bagian-bagian telur sudah kalian kenal sejak SD dulu. Kalian bisa melihat di gambar itu ada embrio. Embrio dijaga agar tetap berada di bagian atas kuning telur oleh tali. Nah, tali ini yang kita kenal dengan nama kalaza. Kalaza secara khusus berfungsi menjaga agar kuning telur tetap berada di tempatnya, yaitu di bagian atas. Kemudian kita juga mengenal ada kuning telur dan putih telur. Nah, keduanya berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio yang sedang tumbuh. Kuning telur ini mengandung berbagai macam zat yang sangat berguna bagi embrio dan juga bagi manusia kita yang mengkonsumsinya. Begitu juga dengan putih telur, kandungannya juga sangat banyak zat-zat yang diperlukan oleh telur itu sendiri untuk perkembangan embrio ataupun kita manusia yang mengkonsumsinya. Nah, dalam keberadaannya di dalam telur, putih telur ini berfungsi sebagai pelindung embrio dari guncangan. Di dalam telur ada ruang udara. Di situ menyediakan keperluan oksigen untuk perkembangan embrio. Kemudian di bagian paling luar
ada cangkang. Cangkang ini sangat berfungsi untuk menjaga embrio agar terjaga dari guncangan ataupun perlindungan dari kuman penyakit. Pada cangkang telur terdapat pori yang memungkinkan pertukaran gas-gas pernafasan. Nah, telur ini kemudian akan diengrami. Untuk apa? Nah, silahkan cari tahu informasinya dari berbagai buku ataupun kamu bisa mencari dari internet. Pada saat diengrami itu butuh suhu dan butuh kelembapan tertentu sehingga nanti akan diperoleh embrio dengan kualitas yang baik. Antara hewan yang satu dengan hewan yang lain memiliki suhu yang berbeda-beda. Misalnya pada itik itu berkisar antara 37,78 derajat Celcius sampai 39,45 derajat Celcius. Nanti pada ayam dan pada puyuh ataupun hewan yang lain akan memerlukan suhu yang berbeda. Berikutnya adalah bahasan yang ketiga, yaitu perkembangan hidup hewan. Di sini kita tunjukkan dengan metamorfosis. Nah, kenapa disebut metamorfosis? Karena di sini hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Ada dua macam metamorfosis yang kita kenal, yaitu metamorfosis sempurna dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, kita bisa melihat bahwa ada fase telur, larva, pupa, dan hewan dewasa. Di sini kita bisa melihat bahwa perkembangan hewannya itu sangat berbeda bentuknya. Tetapi pada metamorfosis tidak sempurna, tahap yang dilalui yaitu telur, nimfa, dan hewan dewasa. Nimfa itu adalah hewan muda. Ukurannya lebih kecil, tetapi struktur dan fungsi organ tubuhnya berbeda dengan hewan dewasa. Yang berikutnya adalah pada perkembangan hidup ubur-ubur. Selama ubur-ubur ini hidup, dari hewan muda menjadi hewan dewasa, terjadi perkembangbiakan secara seksual dan secara aseksual. Kalian bisa mengingat kalau pada tumbuhan namanya metagenesis. Nah, selama perkembangan hidupnya ubur-ubur dapat berkembang biak secara seksual dan secara aseksual. Ubur-ubur seringkali dijumpai dalam bentuk medusa dan berada pada tahap seksual, yaitu dapat menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin dilepaskan ke air dan dapat mengalami fertilisasi. Zigot akan berkembang menjadi larva. Jika berada pada tempat yang sesuai, larva akan tumbuh menjadi polip yang disebut dengan skifistoma. Saat dalam tahap polip, ubur-ubur dapat berkembang biak secara aseksual melalui pembentukan tunas. Polip akan berkembang dan menghasilkan strobila. Strobila akan terlepas dari induknya dan berkembang menjadi medusa kecil yang disebut evira. Evira selanjutnya tumbuh menjadi medusa dewasa. Terakhir, kita bahas tentang teknologi perkembangbiakan pada hewan. Kita akan mengenal lebih dalam tentang kawin suntik atau inseminasi buatan pada sapi. Inseminasi buatan ini lebih kepada untuk menghasilkan bibit unggul. Jadi di sini prosesnya adalah memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Nah,
Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan cara inseminasi buatan ini, yaitu efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan nanti diharapkan diperoleh kualitas anakan sapi yang lebih unggul daripada induk sebelumnya. Di sini kita bisa memperoleh bibit unggul yang sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian ulasan tentang perkembangbiakan pada hewan. Semoga bermanfaat. Silahkan nanti ilmunya diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.